Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Islamiyah, NIM A1C2200094, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas R001. Kali ini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu video presentasi tentang yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan bangsa kita, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bangsa di negeri kita di Nusantara. Selanjutnya yaitu adalah kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, antara golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rinciannya. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Hakikat bahasa Indonesia sendiri definisikan sebagai bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Hakikat bahasa Indonesia juga diartikan sebagai sarana interaksi sosial, sebagai bahasa ujaran, dan sebagai alat komunikasi antar budaya. Jadi, hakikat bahasa Indonesia baku adalah bahasa resmi atau bahasa baku yang harus kita gunakan setiap kali kita berinteraksi sosial, berkomunikasi dengan masyarakat, kita mengucapkan bahasa yang itu bahasa Indonesia yang harus kita gunakan setiap hari demi kita menjaga kesopanan kita dalam berbicara, dan bahasa Indonesia pun diwajibkan di dalam negara kita yaitu Indonesia. Selanjutnya yaitu jelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan atau KBBI. Selanjutnya yaitu bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan atau KBBI. Ciri-ciri bahasa baku yaitu memiliki sifat kemantapan, kecendekian, dan keragaman kaidah atau yang sudah pas dengan KBBI. Ciri-ciri bahasa tidak baku atau kata yang tidak baku. Yang pertama yaitu tidak sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan atau KBBI. Yang kedua biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga bahasanya suka berubah-ubah. Yang keempat memiliki makna yang sama seperti kata baku meskipun pengucapannya yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir, apa pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Pendapat saya, media sosial sendiri adalah tempat atau wadah orang saling bersosial, berkomunikasi atau berinteraksi. Di media sosial seringkali orang menggunakan bahasa gaul. Dan seharusnya kita sebagai warga Indonesia, karena bahasa Indonesia itu wajib di negara kita, dimanapun dan di kapanpun seharusnya kita di media sosial pun harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatian dan yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.